Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di Informatika kelas 8, yaitu di elemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Masuk ke peta konsep pada pagi hari ini, di mana kita akan mempelajari tentang elemen teknologi informasi dan komunikasi, di mana di bawahnya ada perangkat lunak aplikasi dan fitur, pembuatan laporan, merangkum narasi dan konten digital, serta laboratorium virtual atau laboratorium maya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua, yaitu perangkat lunak aplikasi dan fitur, serta laboratorium virtual atau laboratorium maya. Perangkat lunak aplikasi. Apa itu perangkat lunak aplikasi? Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi atau biasa disingkat dengan aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasanya disebut dengan end user. Aplikasi hanyalah sebuah program yang harus dikendalikan oleh pengguna. Jadi, kita sebagai pengguna harus tahu bagaimana aplikasi tersebut dan untuk apa tujuannya. Contohnya ya, sebelum mengemudikan sepeda, kalian perlu mengenal apa itu sepeda, bagaimana cara mengemudikan sepeda dan memanfaatkan sepeda untuk mengantar seseorang mencapai tujuan. Saat mengemudikan sepeda, kalian harus memiliki tujuan yang jelas dan akan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan optimal. Misalnya dengan mempertimbangkan jalur yang ditempuh agar cepat sampai. Demikian juga halnya ketika menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, dan pengolahan presentasi. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat menggunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kita perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya. Sekarang, mari kita pelajari lebih jauh tentang isi dari aplikasi. Yang pertama adalah objek aplikasi. Apa itu objek aplikasi? Nah, setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola. Misalnya seperti berikut. Aplikasi pengolahan kata digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi pengolahan lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula atau rumus, serta lain-lain. Dan yang terakhir, aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slide untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain yang utamanya berisi teks dan gambar, ya. Lanjut. Nah, objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam ataupun di luar program itu sendiri. Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka dan hanya ketika jendela aplikasi itu terbuka saja. Nah, ketika kita menutupnya akan hilang. Oleh karena itu ada fitur save sehingga kita bisa menyimpan dalam bentuk file untuk dibuka kembali di kemudian hari. Jadi saat kita mengolah sesuatu di aplikasi, kita harus menyimpannya agar sewaktu-waktu kita membutuhkan dokumen tersebut, kita bisa membukanya kembali. Jadi tidak buat ulang karena kita sudah pernah membuat dan kita sudah simpan filenya, ya. Nah, untuk memindahkan objek kita bisa menggunakan perintah cut, copy, dan paste. Apa itu cut? Nah, cut berfungsi untuk memindahkan satu atau kumpulan objek ke tempat yang dituju, ya. Bisa dengan menekan tombol alternatif Ctrl plus X di keyboard kita, ya. Lalu ada copy yang bertujuan untuk menyalin suatu dokumen atau objek lain dari satu tempat menuju ke tempat lainnya, baik itu dalam satu dokumen ataupun antar dokumen dengan alternatif Ctrl plus C
di keyboard kita. Dan yang terakhir, paste berfungsi untuk menempelkan kata, kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun hasil dari copycat. Alternatifnya yaitu kita menekan Ctrl dan V secara bersama-sama di keyboard. Jadi setelah kita tekan cut, kita harus tekan paste ya untuk menempelkan hasil yang dipindahkan. Kalau copy itu menyalin ya. Oke, lanjut. Format file. Nah, setiap file yang dibuat oleh aplikasi tentu akan memiliki ekstensi yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini ada banyak ekstensi ya. Yang pertama ada file hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolahan kata. Ya, bisa disimpan dengan format doc, lalu docx, rtf, odtf, dan format lainnya. Untuk aplikasi pengolahan lembar kerja bisa disimpan dengan format XLS atau XLSX, ODS, CSV, dan format lainnya. Untuk aplikasi pengolahan bahan presentasi atau slide bisa disimpan dalam format PPT, PPTX, ODP, dan lainnya. Serta ada file gambar ya dengan representasi data berupa bitmap yang bisa disimpan dengan format PNG, BMP, dan JPEG. Untuk format gambar dengan representasi data berupa vektor bisa disimpan dengan format SVG. Untuk file PDF, formatnya portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun ya. Dan yang terakhir ada file teks murni yang hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT atau HTML sehingga siap ditampilkan oleh web browser. 2. Fitur aplikasi. Ada 3 yang akan kita pelajari dalam fitur aplikasi. Yang pertama ada antarmuka aplikasi, yang kedua ada fitur cut, copy, dan paste. Kita bahas fitur aplikasi yang ketiga, yaitu screenshot dan snapping tool. Nah, screenshot atau print screen kalian pasti sudah sangat familiar dengan ini dan mungkin kalian sering ya pakai di HP. Apa itu screenshot? Nah, screenshot digunakan untuk menangkap layar. Pada platform Windows dapat menggunakan tombol PRT SCR atau print screen ya. Kemudian kalian klik paste ke jendela yang sedang aktif. Nah, nanti hasilnya akan tampil sesuai dengan tampilan jendela yang ditangkap. Nah, hasilnya bisa berupa gambar. Nah, ada kelemahannya. Hasil dari print screen seluruh layar akan tertangkap dan harus ada proses crop atau proses potong manual kalau ingin bagian tertentu saja. Berbeda dengan snapping tool. Nah, snapping tool fungsinya sama, yaitu untuk mengambil tangkapan layar, tetapi kita bisa lebih leluasa dalam memilih bagian yang diinginkan sehingga tidak ada lagi proses crop atau proses potong manual ya. Itu bedanya screenshot dan snapping tools. Masuk ke materi ketiga, yaitu analisis objek dan fitur aplikasi pengolahan kata. Kita akan menganalisis atau membedah aplikasi pengolahan kata, yaitu Microsoft Word. Ada banyak objek-objek yang bisa kita temukan pada Microsoft Word. Kalian bisa lihat tabel di bawah ya, ada objek, ada penjelasan ciri serta cara pengoperasiannya ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Ibu tidak bacakan secara detail, nanti kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pause agar kalian bisa leluasa untuk membacanya ya. Silahkan di pause saja. Oke, lanjut ke laboratorium Maya ya. Oke, apa itu laboratorium Maya? Laboratorium Maya adalah laboratorium yang dibuat secara maya dengan menggunakan komputer. Laboratorium Maya pertama hadir dengan nama Virtual Laboratory of Psychology pada tahun 1977. Laboratorium ini terus berkembang dari ilmu fisiologi ke ilmu hayat, ilmu pengetahuan umum, seni, dan juga sastra. Pada tahun 2000, proyek ini dimasukkan ke dalam proyek penelitian
The Experimentalization of Life yang didanai oleh Volkswagen Foundation. Nah, pada tahun 2000 ini adalah versi pertama dari laboratorium virtual online. Nah, meskipun laboratorium virtual dianggap lebih aman, murah, dan efisien, tetapi masih dianggap memiliki kekurangan. Berikut ini ada beberapa perbedaan laboratorium maya dengan laboratorium fisik. Laboratorium maya itu mengekspresikan pengalaman maya, sedangkan laboratorium fisik yaitu pengalaman alami, kita bisa pegang ya, barang-barangnya bisa kita sentuh, bisa kita angkat. Kalau maya kita cuma bisa melihat saja virtual. Lalu dapat diakses secara bersama oleh beberapa orang, aksesnya tidak terbatas oleh waktu di laboratorium maya, sedangkan di laboratorium fisik akses waktu dan personilnya terbatas. Lalu karena online, lab dapat diakses walaupun di masa pandemi, sedangkan laboratorium fisik tidak dapat diakses saat masa pandemi. Laboratorium maya dianggap aman, tidak berbahaya, dan tidak akan ada barang yang rusak, sedangkan laboratorium fisik bisa berbahaya, ada juga resiko kejadian yang berbahaya. Lalu laboratorium maya harganya lebih murah, sedangkan laboratorium fisik peralatannya lebih mahal, sehingga ya lebih mahal ya karena peralatannya harus dibeli. Lalu laboratorium maya tidak ada kerumunan karena kan kita bisa akses personal ya. Kalau laboratorium fisik itu banyak kerumunan. Lalu yang terakhir, untuk laboratorium maya mampu menjelaskan mampu menjelaskan konsep yang kompleks ya, yang rumit. Sedangkan laboratorium fisik konsep yang dijelaskan itu terbatas. Itu beberapa perbedaan antara laboratorium maya dan laboratorium fisik. Nah, di Indonesia sendiri kita memiliki laboratorium virtual maya yang dapat diakses di flap.belajar.kemdikbud.go.id. Contoh dari gambar di bawah ini yaitu adalah salah satu modul praktikum untuk SMP tentang kelistrikan dengan topik industri elektromagnetik ya. Nanti coba kalian akses ya. Nah, di internet tersedia banyak pilihan untuk laboratorium maya. Berikut ini beberapa pilihan laboratorium maya. Yang pertama ada laboratorium maya PET yang dapat diakses di pet.colorado.edu ya. Nah, laboratorium maya PET ini adalah salah satu lab maya yang populer untuk simulasi sains. Simulasi PET tidak berbayar atau gratis. Lab maya ini memiliki fitur yang mudah dalam pencarian dan sangat bagus untuk mata pelajaran IPA. Nah, yang kedua ada Nova Labs yang dapat diakses di www.pbs.org. Nah, Nova Labs ini menawarkan beberapa topik simulasi yaitu tentang iklim, evolusi, keamanan dunia maya, RNA, awan, energi, atau matahari. Dan yang terakhir ada The Concord Consortium yang bisa diakses di concord.org. Nah, Lab Maya Concord ini menyediakan banyak aktivitas STEM interaktif yang selaras dengan Next Generation Science Standard. Lab ini memiliki modul yang dilakukan step by step atau langkah demi langkah sehingga mudah untuk digunakan dan dipahami. Salah satu fokus dari modul pada Concord adalah analisis data yang merupakan salah satu elemen dari mata pelajaran informatika yang akan kita pelajari nanti ya. Demikian pembelajaran pada elemen teknologi informasi dan komunikasi kelas 8. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi ini. Tetap semangat, mari kita sukses bersama.